Riza mengatakan Prabowo selalu mengamini bahwa dirinya bukan ulama, ustadz ataupun ahli agama. Begitu pula dengan cawapresnya. Dia waktu itu Sandiaga Uno. Riza pun berharap jangan meminta Prabowo untuk ceramah agama. Padahal dia akan memimpin umat Islam terbesar di dunia. Kalau ditanya agama dia polos. Saya ini bukan ahli agama. Dia jujur mengakui bukan ahli agama. Seringkali jujur ini dijadikan dalih ya. Dia jujur. Jadi kalau mohon maaf ini sekedar perbandingan saja. Saya jujur nih, saya ini tukang begal, saya jujur nih, saya ini tukang mencuri. Terus perilaku begal dan mencurinya jadi benar? Kan enggak gitu, tetap saja salah gitu. Jujurnya oke, tapi perilakunya kan tetap salah gitu. Sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin negara yang bernama Indonesia, nggak bisa jadi memimpin sholat bermasalah tentu gitu. Oke, ada lagi nggak ya? Kita coba lihat. Nah, sebelumnya Lanyala menyebut Prabowo tidak berani memimpin sholat atau membaca Al-Quran lantaran tidak memahami ajaran Islam dengan baik. Bagaimana bisa menjalankan nilai-nilai kalau nilai-nilainya sendiri nggak paham? Riza menilai pernyataan Lanyala itu tidak substansial. Nah, dia berpendapat pernyataan itu dilontarkan karena dianggap sebagai kubu lawan. Oke, dan seterusnya. Kita fokus pada Prabowo yang memang tidak bisa menunjukkan sebagai seorang yang memahami konsep Islam. Ada lagi nggak ya? Coba. Tapi beliau mengklaim dekat dengan ulama. Tentu yang sering kali dimunculkan adalah kedekatannya dengan Habib Lutfi, gitu ya. Tapi kita juga nggak pernah tuh, memang betul nih kata Riza Patria, kita nggak pernah lihat Pak Prabowo sholat gitu ya, berceramah gitu, nggak ada. Tapi yang mengerikan adalah ketika beberapa bulan yang lalu ada sebuah kesaksian dari seorang Grace Natali yang mengatakan bahwa Prabowo merasa menyesal pernah dekat dengan kelompok Islam. Segitu aja kalimatnya gitu. Tentu kalau ditelusuri yang dimaksud adalah 212. Tapi kan ketika menyebut kelompok Islam, ya semua juga kalau yang berislam itu kelompok Islam. Maka itu menyakiti umat Islam. Grace Natali seorang politisi dari PSI yang sering sekali mengangkat tentang politik identitas. Kemarin kita lihat ketika menyambangi sebuah pesantren dengan Kaisang, rapat sekali itu kerudungnya. Itu bukan politik identitas ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Coba kita lihat. Ya, ini yang utama sekali. Bagaimana umat Islam memberikan sebuah perspektif kepada seorang Prabowo sebagai pengkhianat. Dia mengkhianati ulama, dia mengkhianati mama, dia mengkhianati umat Islam. Dengan dia bergabung dengan Jokowi tentu. Maka di titik itulah kemudian pada ditarik dukungan dari Prabowo. Asalnya pada mendukung Prabowo menarik diri, termasuk saya dan kelompok saya. Meskipun gelombang kedua yang juga tidak kalah besar adalah ketika Prabowo mengangkat atau mengajak Gibran sebagai cawapres. Itu sudah gerbong kosong itu ya. Maka kalau ada sekarang pemilih-pemilih baru itu adalah hasil gimmick, hasil artifisialnya mereka dengan belanja media yang luar biasa. Dan terutama mengarah pada Gen Z. Nah, kemudian, itu Prabowo ya. Kalau Gibran gimana ya? 11-12 kita tidak pernah lihat juga gitu. Prabowo jadi Gibran menjadi imam sholat gitu. Atau dia menyampaikan nilai-nilai Islam, nggak ada ya. Memang yang mengerikan sih bahasanya siapa kemarinnya saya agak lupa ya, Bang Ges atau siapa ya, ini yang satu karbitan yang satu karatan katanya. Wah, Roy Suryo gitu. Roy Suryo itu kan kader Demokrat ya, kok bisa-bisanya gitu ngomong kayak begitu. Oke. Kemudian sekarang yang terakhir, paslon nomor 1 Anies. Kita tahu kemarin didukung Ijtima Ulama ya, jadi Ijtima Ulama saya kira yang dulu mendukung Prabowo kemudian dikhianati ya nggak mungkin dong masa memilih lagi yang sudah berkhianat, maka dia memilih. Jadi kalau dulu masih ada pemahaman bahwa kita bukan memilih yang terbaik gitu, tapi kita memilih yang
kemungkinan mudaratnya paling kecil dan jatuh pada Prabowo. Sekarang ada yang baik, ada yang terbaik, Anies Baswedan, sehingga didukung oleh ijtima ulama. Kemudian kita juga tahu bagaimana dengan bersatunya Anies dengan Muhaimin, ini juga menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah trigger bagi menyatunya NU kultural dan Muhammadiyah kultural yang berada menjadi di gerbong Amin hari ini. Dahsyat ini, ya. Muhammadiyah dengan perubahannya, ini semakin menguatkan bahwa ada dukungan yang sangat kuat dari Muhammadiyah. Kalau NU jangan lagi ditanya, ya. Sudah santri banget itu Gus Muhaimin, ya. Cucu dari seorang pendiri NU. Nah, apalagi ya, dua-duanya santri, dua-duanya sangat fasih, dua-duanya sangat memahami konsep-konsep Islam. Dan saya kira kalau Pak Anies dalam pemerintahan di Jakarta, beliau sudah mengimplementasikan itu. Ada kesetaraan, ada keadilan, ya, yang dijunjung tinggi baik oleh nilai-nilai Islam maupun oleh Pancasila. Fasih sekali, bacaan Qurannya fasih, sering menjadi imam sholat, sering menjadi khotib Jumat. Nah, kemudian ada negatifnya nggak? Ya tentu dia manusia, bukan malaikat. Ada tudingan-tudingan lebih masih ke liberal dan segala macam. Nah ini tentu kita akan uji nanti gitu. Kalau sudah terpilih, maka apa yang harus kita lakukan umat Islam? Pertama, dukung Anies Muhaimin. Kalau sudah terpilih bagaimana? Kawal agar janji-janjinya terpenuhi. Terutama bagaimana dia memberikan ruang yang besar kepada umat Islam sebagai mayoritas. Jadi mayoritas itu harusnya disikapi sebagai layaknya mayoritas gitu. Minoritas sama disikapi sebagaimana layaknya minoritas, dilindungi dan seterusnya. Jangan yang minoritas diperlakukan seperti mayoritas, mayoritas diperlakukan seperti minoritas. Ini yang terjadi dalam 1 dekade terakhir ini. Tapi di Jakarta, Anies memberikan BOTI, ya, bantuan operasional tempat ibadah, yang setara, yang adil kepada semua agama yang ada di sana. Bagaimana hubungan baik tetap terjalan, tetap terjadi. Ya, ini nilai-nilai yang kemudian membuat kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana masa depan umat Islam jika Amin menang. Maka jawabannya, jika Amin menang, maka umat Islam akan diperlakukan sebagaimana mestinya mayoritas. Tidak akan ada kriminalisasi, tidak akan dimusuhi. Bahkan Pak Anies sudah berjanji bahwa dia akan menjadikan para ulama itu sebagai penasehatnya. Dan itu pula yang sudah dilakukan di Jakarta. Jadi insya Allah gitu, kita kawal saja nanti gitu. Karena mungkin saja Pak Anies juga nanti dapat bisikan-bisikan lain. Kan begitu ya. Terus gimana kalau Amin kalah? Gus Muhaimin sudah bilang jangan sampai Amin kalah. Kalau kalah bisa hancur negara ini. Ya kita lihat kan bagaimana hari ini mayoritas diperlakukan minoritas. IBHRS dikriminalisasi. Nggak bisa kita terima itu. Dan itu ada di kekuasaan siapa? Ya di rezim hari ini. Rezim hari ini sekarang terbelah antara Prabowo dan Ganjar. Jadi dua-duanya sama bagian dari rezim. Nah, jadi dari titik inilah kemudian kita bisa melihat ya bahwa masa depan umat Islam insya Allah akan terjaga, akan positif, cerah jika Amin menang. Dan kita nggak bisa berpangku tangan. Kita harus asertif. Kita harus kawal ini. Mari kita kawal suara dari hari ini. Mari kita kawal kebijakan setelah Amin menang. Nah kalau kalah tentu ini hal lain. Tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap melakukan dakwah politik kita. Untuk melakukan terus jihad konstitusi kita. Karena soal menang kalah itu kan bukan urusan manusia. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilihat di mana keberpihakannya. Itu saja sebetulnya ya. Jadi Prabowo yang polos tentang pemahaman agama, Ganjar yang rekam jejaknya lemah, maka tentu tidak ada lagi pilihan umat Islam untuk memilih Anies Muhaimin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen
pupuk gratis, petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia, amin pemimpinnya. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhyiddin. Pemimpin amanah, Sidik dan Fatona.